Shalom, sahabat GPIB dimanapun berada, berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB hari ini Rabu 20 Agustus 2025 bersama saya Pendeta Dian Somahupiting, Ketua Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Medan. Mengawali aktivitas kehidupan kita di hari ini, mari mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami ya Tuhan, yang memberi hikmat dan pengertian, agar kami mampu memahami dan melakukan kehendak-Mu dengan setia dalam hidup beriman. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pagi ini dari kitab Ester pasal 9 ayat 12 hingga ayat 15. Saya membacakan dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Firman Tuhan tertulis. Lalu titah raja kepada Ratu Ester, di Puri Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang serta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entah apa yang mereka lakukan. Apakah permintaanmu sekarang? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu lagi? Niscaya itu akan dipenuhi. Jawab Ester, jika baik pada pandangan raja, izinkanlah orang Yahudi di Susan besok juga berbuat sesuai dengan undang-undang hari ini, dan hendaklah ke-10 anak Haman itu digantung pada tiang. Raja menitahkan untuk berbuat demikian. Undang-undang pun dikeluarkan di Susan dan ke-10 anak Haman digantung. Orang Yahudi yang di Susan berkumpul lagi pada tanggal 14 bulan Adar dan membunuh 300 orang di Susan. Tetapi mereka tidak mengulurkan tangan atas barang rampasan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang kebenaran, maka kita berbicara tentang sesuatu yang terus diperdebatkan. Terjadi perdebatan karena ada ungkapan bahwa kebenaran itu relatif, tidak mutlak, sebab masing-masing perspektifnya memiliki tolok ukurnya. Bacaan firman Tuhan pagi ini memperlihatkan kepada kita akibat yang terjadi ketika kebenaran diperjuangkan. Ternyata untuk memperjuangkan kebenaran, nyawa manusia menjadi taruhannya. Dalam ayat 12 bacaan kita diinformasikan ada 510 orang yang mati dibunuh. Tertulis, di Puri Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang serta ke-10 anak Haman. Lalu di ayat 15 diinformasikan ada 300 orang yang mati dibunuh. Tertulis, orang Yahudi yang di Susan berkumpul lagi pada tanggal 14 bulan Adar dan membunuh 300 orang di Susan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atas orang-orang yang menyerang mereka merupakan upaya mempertahankan kebenaran, yakni tindakan pembelaan diri dari orang-orang yang akan menyerang mereka. Tindakan pembelaan ini berdasarkan surat Raja Ahasweros, tertulis di pasal 8 ayat 10 sampai 11. Surat-surat itu ditandatangani Mordekai atas nama Raja Ahasweros dan dibubuhi dengan cap kerajaan. Lalu Mordekai menyuruh utusan-utusan mengantarkan surat-surat itu ke provinsi-provinsi kerajaan dengan menunggang kuda-kuda cepat milik raja. Surat-surat itu menyatakan bahwa raja mengizinkan orang Yahudi di setiap kota untuk bersatu dan membela diri. Apabila mereka diserang oleh orang-orang bersenjata dari bangsa dan provinsi manapun, mereka boleh melawan dan membunuh para penyerang itu beserta istri dan anak-anaknya. Mereka boleh membantai musuh-musuhnya itu sampai habis serta merampas harta bendanya. Terjemahan Alkitab BIMK. Menariknya,
mereka yang menyerang orang-orang Yahudi dan pada akhirnya mati merupakan orang-orang yang melakukan kebenaran. Mereka juga melakukan apa yang menjadi perintah Raja Ahasweros. Sekalipun hal ini merupakan muslihat jahat dari Haman bin Hamedata. Tertulis bahwa surat keputusan sudah ditulis dan disebarkan ke 127 wilayah kekuasaan Persia. Jika kita membaca dalam pasal 3 ayat 12 hingga ayat 13, tertulis dalam Alkitab BMK, maka pada tanggal 13 bulan 1, Haman memanggil sekretaris-sekretaris raja. Mereka disuruhnya menulis surat sesuai dengan segala yang diperintahkannya. Lalu surat itu diterjemahkan ke dalam semua bahasa dan disalin dalam semua tulisan yang dipakai di kerajaan itu. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasweros dan dicap dengan cincinnya, lalu dikirimkan dengan cepat kepada para penguasa, gubernur, dan pembesar di semua provinsi. Isinya ialah perintah bahwa pada tanggal 13 bulan Adar, seluruh bangsa Yahudi, baik tua maupun muda, baik wanita maupun anak-anak, harus dibunuh tanpa ampun dan harta benda mereka akan disita. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, melalui bacaan firman Tuhan pagi ini memperlihatkan kepada kita bahwa betapa mengerikannya ketika sesuatu yang jahat dilegitimasi dengan kebenaran dan sesuatu yang benar juga dilegitimasi dengan kebenaran. Nyawa manusia menjadi taruhannya. Mereka yang menyerang orang-orang Yahudi merasa benar untuk membunuh orang-orang Yahudi, sebab dasar tindakan itu adalah perintah raja dalam surat yang diedarkan. Dan orang-orang Yahudi yang melakukan tindakan pembelaan diri dengan membunuh mereka yang menyerang juga merasa benar. Dasarnya sama, perintah raja. Karena itu, melalui bacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi ini, maka kita diajak untuk merenungkan bahwa betapa memiliki jabatan dan kuasa harus benar-benar dilakukan dalam tanggung jawab yang sungguh kepada Tuhan dan sesama. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berada pada posisi pimpinan atau yang berada pada lingkaran elit yang memiliki jabatan dan kuasa, baik pada lingkup pemerintahan, pada lingkup swasta, bahkan mungkin pada lingkungan gereja. Jangan pernah sekalipun bermain-main dan menganggap remeh dengan apa yang disebut kebenaran. Mengapa? Sebab atas nama kebenaran, orang bisa terpecah belah, orang bisa terkotak-kotak, bahkan pada titik yang paling ekstrim, dan itu yang diperlihatkan dalam teks bacaan kita, orang bisa saling membunuh atas nama kebenaran. Baik mereka yang menyerang maupun mereka yang membela diri. Sama-sama melakukan hal yang jahat. Lalu yang kedua, diingatkan kepada kita untuk selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk menghadirkan orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang yang berhikmat untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, utamanya bagi para pemimpin kita. Sebab jika ada orang-orang yang punya karakter seperti Haman, bisa menjerumuskan Bapak Ibu Saudara pada pengambilan keputusan yang salah dan berbahaya serta berakibat fatal dalam kepemimpinan Bapak Ibu Saudara. Lalu yang terakhir, firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa hidup memberi diri dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Entahkah kita yang berada pada posisi pimpinan ataupun bukan. Sebab dalam tuntunan Roh Kudus kita mampu untuk melakukan kebenaran tanpa harus membabi buta sehingga mendatangkan hal yang buruk atas kehidupan kita. Firman Tuhan kiranya dapat dilakukan dalam hidup beriman. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari berdoa.
Terpujilah Tuhan yang menganugerahkan kehidupan bagi kami. Kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi pelaku kebenaran dalam arti yang sesungguhnya. Biarlah kehidupan kami sebagai orang beriman dalam Yesus Kristus senantiasa mewujudkan perilaku hidup yang benar yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa untuk seluruh pendengar firman Tuhan dalam program Morning Call dan Night Call GPIB dimanapun berada. Tuhan memberkati kehidupan umat-Mu dalam tiap pergumulan pengharapan. Dalam tugas pekerjaan bahkan pelayanan yang kami lakukan di sepanjang hari ini, kami melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, mendatangkan berkat tidak hanya bagi kami, tapi juga bagi orang-orang yang kami jumpai dan kami layani. Kami mau berdoa untuk tiap pergumulan hidup yang sedang kami alami. Ada kekuatan pengharapan dari Tuhan yang memampukan kami untuk menghadapi dan melewati pergumulan-pergumulan hidup ini. Kami berdoa Tuhan untuk pelaksanaan persidangan Sinode Raya pada bulan Oktober di Makassar. Mupel Sulsel Bara sebagai panitia pelaksana, Tuhan berkati dalam segala kesiapan, dana yang dibutuhkan, segala sesuatu akan terlaksana dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Jemaat-jemaat yang hadir sebagai utusan juga diberikan hikmat, sukacita, supaya kami berproses dalam pesta iman ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau juga menyertai dan memberkati majelis Sinode GPIB, setiap musyawarah pelayanan, dan jemaat-jemaat GPIB yang tersebar di 2/3 wilayah Indonesia ini, dari kota besar hingga di pos-pos Pelkes. Tuhan berkati setiap orang yang memberi diri untuk melakukan tugas panggilan pengutusan dalam pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Segala sesuatu dikerjakan, dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh tim kerja dari program Morning dan Night Call GPIB. Mereka bekerja dengan penuh sukacita untuk mempersiapkan, menyajikan segala sesuatu, khususnya renungan-renungan firman Tuhan yang disampaikan dan akan didengarkan oleh seluruh sahabat GPIB dimanapun berada. Sukacita dalam melaksanakan tugas pelayanan ini menjadi bagian dari kehidupan saudara-saudara kami dalam tim kerja Morning Call dan Night Call GPIB. Sebagai warga negara Indonesia, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah dalam tugas tanggung jawab mereka. Ada begitu banyak persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami. Dalam hikmat Tuhan, segala sesuatu dilakukan dalam upaya-upaya penyelesaian masalah-masalah yang terjadi. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini berada di tempat-tempat pengungsian karena bencana alam, bencana sosial. Tuhan menolong saudara-saudara kami dalam pergumulan menghadapi bencana, tetap dianugerahkan kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Menghadapi pergumulan ini, mereka tidak kehilangan semangat dan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon ampun atas dosa dan salah yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.